Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini tanggal 18 Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal 4 November 2020, kita lanjutkan lagi kajian kita. Sudah hadir bersama kita Ustadz Dr. Kiai Haji Hasan Sohibi akan menyampaikan tafsir surat Al-Kahfi dari buku tafsir Sofwatut Tafasir. Kita sudah ke pekan ke-16. Kemarin Ustadz membahas ayat ke-27, sudah dibahas. Kemudian juga ayat ke-28 itu ditegaskan sekali lagi. Kemudian ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina naran ahatu bihim suradiquha wa yastagisu yughasu bima inkal muhli yashwil wujuh. Bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqah. Katakanlah, ya Muhammad, yang benar itu dari Rabb kamu. Islam itu dari Allah. Maka barang siapa yang beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tapi bagi yang kafir, inna atadna lizalimina naron. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang zalim itu neraka jahanam. Ahatu bihim suradiquha, yang gejolaknya mengepung orang-orang yang di dalam neraka. Dan wa iyastagisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Apabila mereka haus, jadi rupanya di neraka ini sangat haus. Ustaz juga mengatakan kalau sakatul maut juga haus. Jadi seperti orang dehidrasi, butuh minuman. Dan mereka diminumkan dengan air yang mendidih, seperti besi yang mendidih. Kal muhli yashwil wujuh, yang dilempar ke mukanya sehingga wajahnya hangus terbakar. Bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqah. Itulah minuman yang paling buruk, dan itu tempat istirahat yang paling jelek, yaitu neraka jahanam. Jadi Ustaz menjelaskan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Yang paling keraknya itu aspal ini bagi orang-orang yang di bawah yang berbuat ingkar pada Allah. Konon katanya api yang panas di bumi ini hanya sepersekiannya daripada panasnya api neraka. Dan terakhir kesimpulannya Ustaz menjelaskan bahwa dakwah Islam adalah dakwah yang universal, baik untuk orang miskin maupun untuk orang yang kaya. Orang yang miskin jangan dikalahkan hanya karena ada orang yang kaya. Jadi dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Kalau sudah didakwai, ya silakan beriman. Kalau tidak mau ya atau kafir, maka akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Selanjutnya saya serahkan layar dan waktunya kepada Ustaz Hasan untuk melanjutkan kajiannya ayat-ayat selanjutnya. Kalau nggak salah ayat 30 dan ayat 31. Silakan Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah Majelis Pengajian Surat Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bisa berkumpul kembali dengan suasana pengajian yang sebagaimana kita lakukan sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah Allah kita bisa bertemu kembali dalam suasana ini. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Istri kita menjadi istri yang soleh, kita menjadi suami yang solehah. Suami yang soleh. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini melanjutkan yaitu ayat 30 dan sampai ayat 31 insyaallah. Insyaallah. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Ya. Artinya di situ sudah ada ya. Mereka itulah mulainya daripada innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Pahala orang yang berbuat kebaikan, mereka itulah bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka dipakaikan perhiasan di dalam surga dari gelang-gelang yang terbuat dari emas dan memakai pakaian yang berwarna hijau, yaitu yang terbuat bahannya dari sutra yang lembut, yang halus, dan sutra yang tebal. Mereka duduk di dalam surga bersandaran di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan juga sebagus-bagus tempat tinggal. Baiklah, kita tafsirkan ayatnya. Ya, saya baca ujungnya saja. Biasa kemarin sudah kita robah, yaitu tidak baca semuanya tafsirannya bahasa Arabnya itu. Itu lamma dzakara ta'ala halal asyqiya'i aqabahum bi dzikri halis su'ada. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keadaan nasib
orang-orang yang cilaka yang tadi terakhir Bapak Dr. Basuki telah menjelaskan, yaitu orang yang tinggal di neraka, yang diberi minuman yang air yang mendidih, ya, orang-orang yang cilaka. Kemudian diiringi dengan ayat ini dengan menyebut yaitu keadaan, situasi, kondisi orang-orang yang berbahagia. Begitulah memang cara Al-Quran biasa memberikan targhib dan tarhib. Memberikan ada rasa takut dan juga rasa optimis, ya. Ada rasa pesimis dan juga optimis, jadi seimbang, targhib dan tarhib. Artinya sesungguhnya kami tidak menyanyiakan pahala orang yang baik amalnya dan ikhlas dalam bekerja. Ulaika lahum jannatu adnin. Bagi mereka adalah surga-surga Aden. Aden itu ditafsirkan adalah ailahum jannatu iqamatin. Jadi Aden itu artinya surga tempat tinggal. Itu asalnya Aden itu tempat tinggal. Ya, sebagai artinya tempat mereka itu adalah di surga. Atau surga itulah tempat tinggalnya. Tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihimul anhar, yang ngalir di bawah mereka sungai-sungai. Artinya tajri min tahti ghurafihim wa manazilihim. Artinya mengalir di bawah kamar-kamar mereka, di bawah rumah-rumah mereka. Jadi ayatnya memang di situ disebut min tahtihim. Tahtihim itu mereka, di bawah mereka. Tapi ini biasa juga redaksi Al-Quran, kalau dalam bahasa Arab istilahnya itu mudhofnya dibuang, kemudian mudhof ilaihnya yang disebut, seperti was'alil qaryata. Tanyalah kampung. Asalnya was'al ahlal qaryati. Tanyalah penduduk kampung. Gitu. Ada juga seperti hadis qudsi, yanzilu rabbuna ila sama dunya, atau nisulusul lail. Telah turun Tuhan kamu pada sepertiga malam. Artinya yaitu adalah amru rabbina, asalnya begitu, dibuang itu mudhofnya, ya. Tapi kemudian mudhof ilaih menempatkan tempat mudhof itu. Ya sekilas itu bahasa Arabnya sedikit saja, ya, karena kita ini bukan juga, ya, paling tidak itu kenapa itu tahtihim, di bawah mereka, bukan di bawah mereka, asalnya di bawah kamar-kamar mereka atau di bawah rumah-rumah mereka. Itu dibuang kalimat itu hurufnya dan kalimat manazil, yang hanya yang timbul adalah him, yaitu dhamir atau kata ganti dalam bahasa Indonesia. Ya. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Mereka dipakaikan perhiasan fiha di dalam surga itu dari gelang-gelang yang terbuat dari emas. Ya, yaitu mereka dipakaikan perhiasan juga di dalam surga itu, surga dengan gelang-gelang emas, sebagaimana para ahli tafsir juga mengatakan bahwa laisa ahadun min ahlil jannah illa wa fi yadihi salah satu asawir, siwarun min zahab wa siwarun min fiddah wa siwarun min lu'lu. Kata ahli tafsir, tidak ada seorang pun dari penduduk surga kecuali di tangannya itu ada 3 gelang. Tangannya ada 3 gelang. Yang pertama gelang-gelang dari 3 macam gelang-gelang dari emas. Yang kedua gelang dari perak, dan ketiga gelang dari permata. Kenapa? Karena Allah berfirman juga dalam ayat lain, li'anna Allah Ta'ala qala wa hullu asawira min fiddah. Mereka pakaikanlah mereka gelang-gelang dari perak. Ada menyebut juga perak, ya, di situ disebut di sini emas. Ya.
emas, kemudian ayat lain menyebut perak, berarti sudah 2 tuh. Kemudian di dalam ayat lain waqala walu'a walibasuhum fiha harir. Nah, di ayat lain menyebutkan, ya, di ayat lain disebutkan walu'a yaitu permata, dan pakaian mereka di dalamnya itu adalah sutra. Jadi di ayat ini menyebutkan gelang mereka dari emas, di ayat lain dari perak, kemudian dari ayat lain yaitu adalah permata. Karena itu ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut tadi, yaitu tidak ada katanya salah seorang dari penduduk surga itu kecuali pada tangan itu ada 3 macam gelang. Yaitu gelang dari emas, gelang-gelang dari perak, dan gelang-gelang dari permata. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang terpisah-pisah itu. Maka dijadikan satu, maka semua gelang-gelang mereka itu ada 3 macam. Ya. Kemudian juga ada dalam hadis mengatakan tablugu hilyatal mu'min haitsu yablugul wudhu'. Sampai perhiasan orang beriman itu yaitu di mana sampai wudhunya. Di sini berarti tadi membicarakan tentang gelang. Gelang itu berarti di tangan. Nah, berarti di mana kita wudhu itu kita usap tangan kita sampai ke sikut, ke siku itu berarti hiasan kita itu sampai ke sana. Ya, sebagaimana kita sampai wudhu kita sampai di mana? Tadi disebutkan seperti itu. Kok barangkali tidak terbayang bagaimana gelang sampai ke sikut. Enggak jelek itu, malah kelihatannya jelek. Itu kalau di dunia. Udah pasti kalau di dunia orang pakai gelang dari mulai pergelangan sampai ke sikut jelek. Tapi kalau di surga kagak ada yang jelek sudah. Gitu. Kagak ada yang jelek. Ya, jangan lagi di surga, di dunia pun. Ya, seperti Nabi Musa, tangannya keluar belang itu menyala gitu kan. Kan belang tuh. Tapi indah dilihatnya gitu loh. Itu di dunia saja begitu, belang tapi indah gitu. Apalagi di surga. Jadi tidak ada lagi di surga itu yang jelek, biarpun model bagaimanapun gitu. Hati juga kan udah dihilangkan. Orang di surga itu juga nggak ada hasud dan dengki gitu. Jadi baik pakaian, baik sifat, semua udah bagus semua. Hasud dengki sudah tidak ada gitu. Nggak ada lagi. Ya, ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi ghillal itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wayal basuna siyaban khudran min sundusi wa istabrak. Mereka dipakaikan pakaian khudran min sundus, pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang lembut dan sutra yang tebal, atau sutra yang tipis, yang halus, dan sutra yang kasar. Yang mereka diselimuti dengan berbagai macam sutra, yaitu di antara sutra yang halus, sutra yang tipis, dan sutra yang tebal. Jadi rokikul harir itu yang namanya sundus. Ya, jadi sutra yang tipis itu, yang lembut itu namanya sundus. Kemudian wabigolidhihi, dan yang kasarnya itu, yang tebalnya itu wawal istibrak, itulah yang namanya istibrak. Nah, di situ kenapa ada kata sifat pakaian tadi siaban khudron, yaitu pakaian yang berwarna hijau. Di sini tidak dijelaskan, tapi ada di tafsir lain menjelaskan karena mata itu dia merasa paling nyaman, ya, merasa pandangan itu merasa indah manusia itu ketika dia memandang itu warna-warna hijau ketimbang warna merah, warna hitam, dan warna selainnya hijau. Gitu. Dan juga sering memandang mata yang hijau-hijau itu juga menjadi obat mata. Itu memperlambat atau menunda penyakit mata atau juga penyakit katarak. Fakta memang kita lihat orang-orang kampung yang tinggal di kampung yang selalu hari-hari melihat kebun-kebun hijau, yang warnanya daun-daunnya hijau, kemudian juga ada pohon-pohonan yang daunnya hijau, kemudian pertanian juga yang warnanya, yang pohon-pohonnya hijau, dan juga perkebunan juga warna hijau.
padi itu hijau juga. Ya, kebun semua rata-rata hijau-hijau. Nah, mereka hari-hari melihat itu, makanya orang kampung itu ya berbeda dengan orang yang kita di Jakarta, matanya itu jauh dari katarak gitu. Sedikit sekali kalaupun ada gitu. Ini apa namanya? Itulah Al-Qur'an menampilkan bahwa apa namanya? Sesuai dengan tabiat manusia yang Allah berikan kepada manusia yang sudah menjadi tabiatnya majbulah kepada matanya itu, yaitu indah kalau memandang hal-hal yang berwarna hijau, gitu. Termasuk pakaian, ya. Termasuk adalah pakaiannya. Nah, kemudian Imam Tobari mengatakan makna ayat ini, annahum yalbasuna minal huli, itu asawir min zahab, wa yalbasuna min sabis sundus, wa huwa maraqqa min ad-dibaj. Kata Imam Jarir, ya, beliau mengatakan, Imam Tobari mengatakan makna ayat ini artinya mereka itu memakai hiasan gelang-gelang dari emas, dari emas, dan juga memakai pakaian itu sutra yang halus yaitu sundus, dan juga al-istibraq yaitu yang keras, ya, atau yang tebal, sutra yang keras atau tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di dalam surga bersandar di dipan-dipan yang indah atau dipan-dipan yang empuk, ya. Ai muttaqiina fil jannah 'ala surur. Artinya mereka duduk di dalam surga di dipan-dipan az-zahabiyah, yaitu yang terukir dari atau terbuat dari emas, al-muzayyana bisyab wasutur, dan juga dihiasi dengan pakaian-pakaian yang indah juga. Kemudian ada di tafsir ini, kalau ada perkataan orang atau hadis saya baca Arabnya, ya. Qala Ibnu Abbas al-araik al-usramil min az-zahab wa hiya mukallalah bid-durri wal yakut. Ibnu Abbas mengatakan mereka itu dipan-dipannya itu terbuat dari emas, dimahkotai dengan intan permata, dur dan yakut, ya, intan permata. Kemudian juga alaihal hajal, dan mereka juga pakai kakinya juga dipakaikan gelang. Ya, gelangnya tentunya tadi ada berapa? Ada 3 macam, baik dari emas, dari perak, dan dari permata. Kakinya digelangkan juga. Kemudian itu al-arikah itu, al-raik itu dipannya itu seapa? Itu dijelaskan itu ma baina son'a ilal ailah wa ma baina adan dan jabiyah. Itu luasnya, panjangnya, lebarnya itu dari Son'a. Son'a ini adalah kota di Yaman. Nah, Ailah. Nah, kalau Ailah mana? Saya belum pergi ke Yaman. Pokoknya kesimpulannya panjang lebar gitu aja dah. Karena saya belum pergi ke sana. Ya, itu sampai segitu luasnya gitu. Ya, dari Aden sampai ke Jabiyah katanya. Nah, itu panjang lebarnya dipannya. Kemudian ayat berikutnya, nikmat sawabu wa hasunat murtafaqah. Itulah sebaik-baik sawab dan juga sebagus-bagus tempat tinggal. Kenapa itu dikatakan untuk siapa itu? Untuk yang demikian itu ada untuk balasan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa yaitu banyak ayat-ayat bahwa orang bertakwa itu balasannya disebutkan secara jelas adalah surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi giring nanti orang-orang bertakwa itu menuju surga berbondong-bondong, sehingga ketika mereka sampai di pintu surga, salamun alaikum, salam selamat, salam sejahtera pada kamu. Malaikat menyambutnya dengan ucapan salam. Tibtum, kamu sudah bagus, baik, ya. Kamu juga datang menghadap Tuhan biqalbin salim,
Karena tidak ada yang nanti sampai kepada Allah kecuali yang dengan yang hatinya salim, hatinya yang selamat. Di situ ada dari takabur, sombong, riya, dengki, hasud, tidak ada lagi. Jadi biqalbin salim adalah hati yang selamat, yang bersih daripada penyakit-penyakit hati semua. Itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Pada hari itu yang dimana yang tidak ada bermanfaat, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Nah, mereka itulah tempat yang dikatakan paling nikmatnya, paling bagusnya pahala. Karena apa? Pahalanya karena surga. Gitu. Surga. Balasan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi wahasunatil jannah. Jadi wahasunat murtafaqo itu mana itu fa'ilnya? Ya, yang hasunat mana itu fa'ilnya kalau bahasa Arab itu? Ya, itu tidak ada. Itu asalnya wahasunatil jannatu. Jadi sebaik-baik surga itu. Surga itu sebagai manzilan, tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka. Murtafaqo yaitu tempat tinggal mereka dan tempat mereka menetap di dalam surga tersebut, yaitu yang kekal selama-lamanya. Barangkali baik saya ulas kembali bahwa ini setelah setelah menyebutkan nasib orang-orang yang celaka, kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan rasul-rasulnya terhadap semua yang mereka sampaikan kepada umatnya. Serta juga mengamalkan, tentunya bukan sekedar disampaikan oleh Rasul hanya menangkap ilmunya saja, tetapi juga tadi dikatakan wa amilus sholihat, serta mengamalkannya semua yang dianjurkan oleh kepada mereka yang berupa itu amalan yang soleh. Maka bagi mereka adalah surga Aden. Surga Aden itu ada al-Aden, artinya tempat tinggal. Min tahtihimul tajri min tahtihimul anhar, yaitu mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni di bawah gedung-gedung tadinya saya katakan ya, tahti ghurafihim wa manazilihim. Jadi di bawah gedung-gedung mereka, di situ min tahtihim, di bawah mereka. Tapi tadi saya katakan sekali lagi ada yang dibuang di situ kalimatnya, min tahti manazilihim. Jadi di bawah istana-istana mereka ya, dan tempat kediaman mereka. Seperti Firaun juga kan ada mengatakan, Firaun itu dalam Al-Qur'an dia mengatakan seperti yang disitir oleh firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya wa hadzihil anharu tajri min tahti. Wah, itu Firaun sombongnya. Inilah sungai-sungai, sungai ini mengalir ya, mengalir di bawahku. Itu kata perkataan Firaun. Kemudian yuhallawna fiha min asawir min zahab, yaitu dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas ya. Di situ dengan gelang emas tadi perincian sudah disebutkan ada 3 macam. Di dalam ayat lain yaitu disebutkan baik kita sebut lagi apa walula ulibasuhum fi harir, yaitu permata dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. Kemudian juga disebutkan sekali lagi secara rinci dalam ayat berikutnya, yaitu wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabrak. Wa istabrak, dan mereka memakai pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang lembut dan juga dari sutra yang kasar atau yang tebal. Yang dimaksud dengan sundus ialah kain sutra yang tipis ya, lagi lembut, seperti kain untuk baju gamis. Nah, itu baju gamis juga baju gamis yang mahal ya, yang biasa yang 100 real, dafah atau tup amir namanya itu, gamis atau tup baju tup amir yang licin, yang kalau dipakai itu
turun ke bawah, istilahnya ngepure. Jadi nggak habis dicuci juga dia licin. Nah, maksudnya itu kan banyak tuh gamis yang licin, yang kalau dia kucek-kucek juga dia tetap berbalik lagi seperti biasa, yaitu tidak kumes ya, tidak berlipat-lipat gitu. Nah, baju gamis yang seperti ini. Nah, dan untuk seperti kain gamis dan untuk kegunaan dan untuk juga kegunaan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan istabrok ialah kain sutra yang tebal lagi mengkilap warnanya, walaupun itu dikatakan tebal, ada yang mengartikan juga kasar, tapi mengkilap ya, tapi mengkilap. Jadi mutakina fi 'alal araik, yaitu sedangkan mereka duduk, jadi mutakin, sedangkan jadi keadaan situasi dan kondisi mereka bagaimana dalam surga. Dalam bahasa Arabnya itu mutakina menjadi hal, jadi sikonnya dia, kondisinya bagaimana, yaitu mereka duduk ya, mereka sambil bersandar ya, duduk sambil bersandar atas dipan-dipan yang indah, Kemudian mana al-ittika muttaqiin, mana muttaqiin itu menurut suatu pendapat maknanya adalah ialah berbaring. Pada mana berbaring tadi itu dikatakan duduk ya, berbaring. Sedangkan menurut pendapat lainnya adalah duduk bersila. Udah, kalau seperti begini, mana jangan lagi sekali lagi kita nggak cari mana yang mana benar, semuanya benar. Yang penting di dalam surga mereka udah duduk nyaman gitu aja, baik dia berbaring atau juga dia sambil duduk ya, Tapi bagaimana rasanya tadi indah tadi itu ya kan, nyaman, enak, mau berbaring, mau duduk bersila, itu kesimpulannya begitu. Ini masalah situasi dan kondisi di surga. Nah, pendapat kedua inilah yang lebih mendekati makna yang dimaksud ya. Jadi duduk sambil bersila, sambil tadi ada di tafsirannya itu sambil bersandar ya, sambil bersandar. Itu yang lebih mendekati daripada makna ayat ini. Tapi juga kita tidak menyalahkan pendapat yang orang bilang sambil tiduran. Enggak ada masalah juga kan orang tiduran di kursi atau di dipan itu kan. Di dalam surga udah bebas, udah nggak ada yang larang, ya kan. Tadi juga kan sudah katakan baik pemandangannya, situasinya, kagak ada yang jelek semua, nggak ada yang jelek, semuanya bagus semua, ya kan. Kondisi apapun mereka bagus semua. Dan termasuk ke dalam pengertian ini sebuah hadis yang mengatakan ama ana fala aqulu muttaqian. Ada hadis, adapun saya maka saya tidak makan sambil duduk, sambil bersandar ya. Tadi kalau diartikan yang sandaran, sambil bersandar begitu. Nah, kemudian dikatakan di situ ya, adapun dengan arti yang lain, adapun diriku tidak pernah makan sambil duduk bersandar. Jadi duduk bersandar. Ada situasi yang pernah juga diajar Rasul, kita bisa praktikkan di sini. Cara makan itu, duduknya itu dengkul ya diangkat sebelah ya. Yang satu ya dilurusin, yang satu di bawah. Kita seperti kita musik bersila gitu. Ya, itu nggak bisa kita praktekkan di sini. Ya seperti itu. Nah, kemudian al-araik adalah bentuk jamak dari lafaz arikah. Ya, al-araik ya dimutakin al-araik bentuk dari kata jamak dari arikah, yang artinya dipan yang berkelambu ya, dipan yang berkelambu. Kemudian ada yang mengatakan lagi, telah diceritakan kepada kami ada seorang ahli tafsir mengatakan bahwa ada makmar dari Qatadah sehubungan dengan makna araik ini, katanya bahwa yang dimaksud ialah kelembutan bukan kelembutan, namanya kelambunya, araik kelambunya. Kemudian Ma'mar mengatakan bahwa seseorang mengatakan bahwa yang lainnya yaitu mengatakan dipan yang berkelambu.
Jadi ada yang mengatakan kelambunya, ada yang mengatakan dipan yang berkelambu. Ya sama saja kan gitu. Ini hanya sekedar kita supaya memperkuat, memperkaya khazanah kita, memperkaya ilmu kita itu. Ilmu kita. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, nikmat tsawabu wa hasunat murtafaqah. Kemudian itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Maksudnya ada sebaik-baik pembalasan amal perbuatan mereka adalah surga. Wa hasunat murtafaqah, dan tempat istirahat juga tempat istirahat yang indah, yakni surga, yaitu tentunya surga. Surga adalah sebaik-baik tempat tinggal, tempat istirahat, dan rumah tempat istirahat dan rumah sebagai kebalikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya itu bisa syarabu wasaat murtafaqa, yang tadi juga sebelumnya telah dibacakan oleh Bapak Dr. Basuki, yaitu bisa syarabu wasat murtafaqa, yaitu alul askia, yaitu orang-orang yang cilaka, yaitu itulah minuman yang paling buruk dan juga tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Hal yang sama juga terjadi pula di dalam surat surat Furqan, ya, yang tadi belum disebutkan, yaitu dalam firman Allah Taala, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasib orang-orang mukmin atau orang yang bertakwa setelah beberapa ayat sesudahnya, yaitu katanya dalam melalui firman-Nya, ulaika juzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidna fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Yaitu di akhir surat Al-Furqan. Mereka dibalasi dengan ghurfah. Ghurfah ini asalnya kamar. Ya, kamar. Tapi kamar ini kamar surga. Ya, kamar surga, seperti kamar surga itu ya, walaupun dibandingkan dengan istana dunia masih indahan, masih nyamanan di kamar surga itu. Kenapa disebut ghurfah, kamar? Karena orang kalau di dalam kamar itu tenang daripada di pinggir jalan. Maka di situ dikatakan yuzzaunal ghurfata. Ya, dibalas dengan surga. Dengan kamar. Kok kamar? Ya, maksud kamar bukan, tapi kamar sini kan kamar di dalam surga. Dan kenapa pakai bilang kamar? Karena orang kalau di dalam kamar itu tenang. Enggak ada gangguan. Itu biasa seperti itu. Beda orang tinggal ada di tengah jalan, pinggir jalan, di luar. Itu enggak ada ketenangan di situ. Maka di sini balasan mereka adalah ghurfah. Mereka dibalas dengan kamar, dengan sebab dengan mereka tingkah laku mereka yang sabar, yang mana mereka sabar, kemudian mereka disambut di dalam surga itu dengan tahiyat, dengan sambutan salam. Dan ucapan sambutan di surga itu selalu kata-kata salam. Seperti ayat sebelumnya juga di surat itu, masih di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika mereka disapa oleh orang yang bodoh, yang menyakiti hati, tetap jawaban orang-orang penduduk surga, orang-orang yang baik, kata-kata dengan kata-kata salam. Artinya apa? Dengan kata-kata yang menyelamatkan, tidak menyakiti. Menyakiti salaman artinya selamat. Kok dengan sambutan selamat? Artinya apa? Itu kata-kata salam di situ di dalam ayat tersebut tafsirannya artinya tidak menyakiti, ya. Jadi kalau salama, jadi mereka mengatakan salam, tapi maksudnya tidak menyakiti, baik dengan perkataan juga dengan perbuatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Nah, itu juga ayatnya sama itu. Hasunat sebaik mustaqarra, tempat tinggal mereka, wa muqaman juga tempat mereka ya, muqama itu ya tempat tinggalnya. Mustaqar jadi istiqrar itu artinya menetapnya. Ya, sebaik-baik tempat menetap mereka dan sebaik-baik tempat tinggal
mereka. Inilah barangkali yang dapat saya simpulkan atau saya ulas dari awal kembali, yaitu ayat 30 dan ayat 31. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hasan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tafsirnya ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus solihat inna la nudi'u ajra man ahsana amalah. Menjanji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka tidak akan sia-sia pahalanya dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT, surga Aden, ya. Tapi bukan kelompok Aden nih kelihatannya nih, ya. Ini ada kelompok Aden. Ini Jannah yang Aden. Asalnya Aden itu tempat tinggal, tapi dijadikan satu nama surga, diantaranya kan surga Aden gitu. Yang surga 8 itu. Ya. Nah, itu salah satu nama. Ya, jadi salah satu ada perumahan di surga, namanya perumahan Aden. Nah, itu kita bisa. Ini dia mengambil dari situ kali Dok itu. Dia ngambil itu dari ayat Al-Qur'an. Benar, termasuk golongan amin ya Allah gitu ya. Insya Allah. Jadi kemudian kita kalau untuk surga itu ada 2 cirinya kata Ustadz, mereka pakai gelang, Ustaz ya, pakai gelang, ya. Gelangnya bisa gelang perak, gelang emas ya, dan pakaiannya mutiara, pakaiannya indah berwarna hijau, masya Allah, pakai sutra yang halus, sutra yang tebal, masya Allah. Makanya orang laki nggak boleh pakai sutra, karena nanti insya Allah dipakai nanti. Dipakai di surga, betul. Iya, gitu. Jadi layah-layah ke orang Jawa itu, orang penduduk surga itu layah-layah. Banyak yang seperti itu kita kiaskan seperti kayak gelang kaki. Sebetulnya di dunia nggak dipakai, nanti di akhirat makanya dipakai. Di sekarang kita minum apa namanya khamr, tapi nanti di surga itu ada kan kata khamrun lazatan lisyaribin. Khamrnya nanti di surga lezat bagi orang yang minum. Jangan minum di sini, jangan mabok, di surga nanti dapat gitu. Itu yang dilarang di dunia, di akhirat juga nggak dilarang lagi, beda nanti itu. Banyak betulnya seperti itu Dok, ya kan? Betul. Larang pakai sutra di dunia, di akhirat pakai kita. Iya. Itu jadi betul. Penduduk surga ini kelihatannya santai ya, duduk-duduk, layah-layah ke orang Jawa itu. Iya. Sambil nyender-nyender tadi itu kan. Nyantai. Ya, santai. Masya Allah. Sambil menikmati pemandangan, airnya mengalir di bawahnya, ya kan? Yang indah ya, hijau. Masya Allah. Ya. Ini kelihatannya kebalikan dari ayat sebelumnya ya. Ya, kalau mau rinciannya surga, kalau kita itu lihat di surat Al-Kahfi, di surat apa namanya Ar-Rahman dan di surat Al-Waqi'ah. Wah, itu Masya Allah. tentang perinciannya surga di situ. Ya. Ini kebalikan ya, kan? Dengan 2 ayat sebelumnya, Ustaz ya. Ya, iya. Itu namanya tadi ayat tarhib, ini ayat targhib namanya. Tarhib membuat orang takut, membuat orang lari. Kalau targhib membuat orang suka, membuat orang senang. Ke tempat yang sebaik-baiknya, tempat istirahat yang ini. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya. Bapak Jazuli, ini mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ini hawanya nih ya. Oke deh. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fil akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha
وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصب الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عدل ومن شر كل إنسان وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجيبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khair. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak sekalian. Memang kita sehat semua. Insya Allah sampai jumpa Rabu yang akan datang. Silakan diajak kawan-kawannya, sahabatnya, keluarganya, supaya pengajian kita bertambah banyak dan lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari pengajian kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.